Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surat 17 Al-Isra ayat 9. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah Ustazah, siang hari ini kita telah kedatangan bintang tamu, guru-guru dari SD Yayasan Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah, untuk memperkenalkan saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsir Ustazah. Afwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini Pak Kiai, kita kedatangan 6 bintang tamu yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. 7 malah ya, Masya Allah luar biasa nih. Ini kayak tamu terbanyak kita nih. Betul sekali. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita terus bisa memperbaiki diri kita. Masya Allah. Alhamdulillah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama, wah sudah tidak asing lagi nih, pejuang Quran, pejuang podcast, orang istiqomah juga nih di Zoom maupun di offline ya. Ada Ibu Indah Suyujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Guru nih, Masya Allah, ada Ibu Guru Yayas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Guru Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Neti Zahara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahun lalu umroh ya? wabarakatuh. Iya. Ya. Masya Allah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan tamu kita berikutnya nih, beliau adalah kepala sekolah. Masya Allah. Guru saya juga, Ustadz juga, Masya Allah. Beliau adalah orang yang sangat humble. Masya Allah. Tapi kemauannya pas. Kemauannya kuat, Iya. Masya Allah. Tentu orangnya pakai ya. Iya. Ada Ustadz Abdul Basir, Kepala Sekolah Hazanah SD Hazanah Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah beliau ada tetangga kita nih Pak Kiai. Ada Bapak Jarot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ada teman hidupnya Pak Kiai. Ya. Teman setianya ada Ibu Lola. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Khazanah Kebajikan. Khazanah Kebajikan itu adalah mempunyai 4 lembaga sekolah. Dan yang pertama adalah SD Khazanah Kebajikan. Alhamdulillah kebetulan kepala sekolahnya ada hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Dan buka kelas bilingual. Dan juga otaknya Pak Jarod Bulolah nih. Alhamdulillah. Karena beliau udah banyak pengalaman tentang menghidupkan sekolah. Dan yang kedua adalah MTS sekelas SMP. Ini alhamdulillah sudah perkembangan juga. Kemajuannya luar biasa. Dan MTS paling banyak muridnya di Tangsel. Tangsel apa dia nih? Tangsel lah, paling banyak. Dan yang ketiga adalah kita punya lembaga sekolah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan jurusannya ada akuntansi, audiovisual, terus lagi tata boga, TIK, jaringan yang mau buka TKJ, Pak. TKJ. Teknik jaringan komputer, insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya juga, mudah-mudahan ini juga maju. Dan lembaga yang keempat adalah MA, Madrasah Aliyah, sekelas SMA juga. Cuman jurusan cuma 2, IPA dan IPS. Alhamdulillah pada tahun ini yang masuk universitas di UI ada 2, masuk di Undip ada 1, dan yang di UIN banyak. Luar biasa, Masya Allah. Yang tadinya MA ini ya sehat-sehat terhiduran nanti. Alhamdulillah memang tergantung yang menggerakkannya banyak. Alhamdulillah sekarang itu luar biasa hebatnya. Nah, dan juga ya SD kita ini alhamdulillah dengan kedatangan Bulola sama Pak Jarod, insya Allah ini akan lebih booming lagi. Dan kemudian selain itu juga Khazanah Kebajikan juga punya boarding school. Boarding school itu anak yatim piatu tinggal di asrama dan di sekolah tidak bayar. Kecuali kalau ada anak-anak ada orang tuanya tapi dia tinggal di sana, tinggal di asramanya bayar, sekolahnya tetap dia bayar. Nah, ada juga di Khazanah Kebajikan itu gedung tahfiz bagi anak-anak yang mau hafiz, misalnya dia SD 10 juz, MTS 10 juz, SMK 10 juz atau MA 10 juz, jadi 30 juz. Tapi tidak wajib kalau yang mau saja. Dan juga ada Khazanah Kebajikan juga ada ekonomi umat. Ekonomi umat itu seperti koperasi, tapi bukan koperasi milik Khazanah Kebajikan. Jadi biar anak-anak juga bagaimana tahu yang namanya jual beli pedagangan. Siapa tahu dia nanti ada yang jadi pengusaha, jadi apa? Misalnya kita mengambil air mineral, beli terus jual. Atau misalnya mie instan, beli terus jual. Nah, ini juga kadang-kadang yang jaga anak-anak juga. Dan lagi ada juga produksi roti. Nah, produksi roti ini setiap hari harus berproduksi karena harus makan dari ibu-ibu pengajian offline. Karena pengajian offline di sini ada 400-an. Jadi 6.30 mereka dikasih nasi bungkus. Terus nanti jam 8 roti. Baru nanti ada kopi, ada jahe, ada teh, ada susu. Dan alhamdulillah sudah berjalan dari sejak corona sampai sekarang, berarti udah 5 tahun. Dan pengajiannya tiap hari. Masya Allah. Tiap hari. Luar biasa. Jadi tiap hari. Kalau pagi berarti ada offline sama online-nya, kalau malam hanya online saja. Salah satu jemaahnya yang
paling rajin. Ini ada di sebelah kita, begitu indah. Penggerak. Nah, kemudian lagi di hasanah kebajikan juga, dan rotinya ini bukan saja untuk di sini aja, tapi di Sabtu Minggu ada juga anak-anak yang jualan di kedai, belajar tuh dari jualan. Selain itu juga ada kebun singkong dan sudah berproduksi juga. Ada juga lele sudah produksi juga. Dan ada rumah singgah ini. Rumah singgah ini selain kita ngaji offline di sini, tadi itu yang pengajian tadi itu pengajian offline dan online. Ada lagi podcast juga di sini. Dan habis maghrib di sini ada anak-anak yang TPA. Sabtu Minggu ada anak-anak belajar bahasa Inggris, anak-anak SD di luar sana. Dan ada juga pengajian tahsin. Kalau Jumat sore ada tahsin. Salah satu gurunya adalah di sebelah saya ini, guru tahsinnya. Nah, kemudian lagi di sini ditinggalin ada 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise artinya. Kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, jadi ahli surga. Mereka kewajiban di sini hanya ibadah. Hanya ibadah, tidak dikenakan apa-apa, cuma hanya ibadah. Selain itu juga Hasanah Kebajikan itu punya penyewaan mobil. Ada 2 bus, ada Elf Long Chassis, Avanza dan Avivi. Selain itu juga ada ambulans. Tapi kalau ambulans ini adalah kegiatan sosial aja. Jadi misalnya ada orang meninggal, mau dibawa ke Jawa, bawa ke Sumatera, itu tidak dikenain apa-apa. Atau sakit pakai Atau sakit tidak dikenain apa-apa. Kayak kemarin siapa yang meninggal di mana, udah jalan ke sana. Alhamdulillah, itulah pengenalan tentang Hasanah Kebajikan. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, semoga Yayasan Hasanah Kebajikan makin maju, makin besar, dan makin banyak manfaat untuk umat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kepala sekolah kita Ustadz Abdul Basir Ya. yang akan bercerita nih Pak Kiai. Ya, baik. Waduh, pengen dengar juga nih cerita beliau tentang Quran. Masya Allah, bagaimana rasanya Pak Guru nih kedahsyatan Quran. Dapat sekolah berdasarkan Quran. Iya betul. Silakan Pak Ustadz. Pak Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Kiai, orang tua kami, guru kami juga, subhanallah. Saya sebelum Bapak Kiai lihat hari ini, saya memimpin dengan izin Allah lembaga pendidikan di Hasanah Kebajikan, yaitu SD Islam Hasanah Kebajikan. Saya cerita dulu kali ya. Ya, silakan Ustaz. Sebelum saya kenal bagaimana dahsyatnya Al-Quran di Hasanah Kebajikan dan berpengaruh dalam pribadi perilaku. Saya merasakan bukanlah orang yang sempurna, jauh dari kesempurnaan. Masih juga dengan kesalahan, masih juga dengan pelanggaran. Iman Yazid Wayangkus seringkali terjadi pada diri saya sebagai manusia biasa. Tapi yang menjadi rem adalah lingkungan ketika kita bergaul. Ketika saya bergaul di yayasan, saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, bertemu dengan guru-guru yang dahsyat. Selama ini tahadus bid'imah ketika saya di pesantren, saya bergelut dengan kitab kuning Pak Haji. Saya pecinta ulama. Masya Allah. Dengan kitab kuningnya yang dahsyat. Memang dahsyat Pak. Ada pengaruh dampak kan luar biasa. Tapi yang saya rasakan akan berbeda ketika di konteks yang ada di sini.
ketika tahun 95 saya datang kemari, saya bertemu dengan orang-orang lama dulu, Ustaz. Seperti sebelum ketemu sama Ustaz, itu saya ketemu juga dengan Ustaz Tony, Almarhum. Dan Allah ampuni dosa. Amin. Allah maafkan kesalahannya. Insya Allah seperti itu. Amin. Dia juga membimbing saya untuk ya hidup di yayasan adalah keberuntungan. Bayangkan ibu bapak semuanya. Ketika saya sebelum ke yayasan, saya hidup dengan perjuangan. Bagaimana saya harus menghidupkan, saya bisa semester bisa bayar. Orang tua saya sudah dalam keadaan yang katakanlah harus minimal orang tua saya itu kepala desa. Tapi ketika suruh kepala desa, memang orang tua saya alhamdulillah paswenya tidak meninggalkan apa-apa. Rumah tidak punya, harta tidak punya apa-apa. Maka daripada itu saya harus lari ini. Lari dia kata nggak langsung ke sini, Ustaz. Hijrah ya. Saya lari dengan dunia hitam saya. Saya cerita, belum saya cerita nih. Baru tahu Off the sekarang record ya. nih. Ini kan pasnya. Saya walaupun dari pesantren, tapi tetap pelanggaran dalam hidup itu saya nyata, Ustaz. Bagaimana dulu saya hidup di dunia mencari uang, walaupun saya kuliah, Ustaz. Kuliahnya UIN, IAIN. Sholat kadang, subhanallah, namanya di dunia perjalanan saya harus jadi. Biar saya bisa semester, saya harus menjadi kondektur. Dari jurusan Kebayoran Lama hingga jurusan Ciputat. Jadi kondektur agar saya bisa semester bayarnya. Terus bergilir dengan tahun, terus kayaknya bosan. Kondektur kayaknya larinya harus kita lari cepat-cepat untuk mencari mengambil penumpang di luar. Bergantilah kepada profesi lain, menjadi tukang cuci bus. Tapi malam hari jam 12 malam karena bus itu baru pulang kan. Itu dalam rangka biaya kuliah yang pada waktu itu cuma hanya 150.000, Ustaz. Tapi saya merasakan susah karena uang mencari dulu kan nggak segampang kayaknya, beda zamannya ya. Ya sholat ya sambil lalu aja berjalan. Ya Allah, baca Quran apalagi. Subhanallah. Nah, ada dikenalkan sama seorang yang baik, dikenalkan di yayasan. Saya tuh yayasan tuh apa nggak kenal ya, saya tahunya kan pesantren. Yayasan pikiran saya ya sudahlah, anak-anak yatim. Berarti saya anak yatim kali ini. Ya sudah sampai sini lalu Sunima sudah ada bangunan. Saya heran, saya jadi bisa ngaji lagi, ingat lagi karena suruh ngajarin ngaji anak-anak yayasan. Mendapatkan honorer 50.000, ya Allah gede banget. 50.000 sudah makan gratis, tempat tinggal gratis dikasih uang 50.000. Itu terasa kayak ada yang nyiram, aduh subhanallah, dasar banget. Walaupun mohon maaf malamnya saya di yayasan punya ibu. Tetap aja melanggar ini lihat wajib kan sendiri kan suruh tahajud Wajib. sama seperti anak masih kadang hilang ngumpet Kekurangan ya. kebutuhan berapa kali disiram Pak Haji tapi kalau saya Merasakan disiram pakai juga. Pak Haji kalau nyiram itu nggak mau air putih mau air Apa yang ada? siram langsung Jarang ya. Alhamdulillah akan main pagi. Tapi didikannya saya ingat Pak ketika beliau di majelis no day without pray together. Tidak ada hari tanpa sholat bersama. Saya ya Allah itu teringat, oh ya sholat jamaah, sholat. Selama ini saya tinggal terus sholat, jangan sholat. Kalau kamu minta bahagia, no day without pray. Jangan lupa itu tanpa sholat kamu gak akan berhasil. Tapi masih melanggar pasti, masih ada ya Allah ya Rabbi. Ampuni ya Allah subhanahu. Nah tingkat selanjutnya Majlis selalu mengingatkan no day without charity. Wah, tiada hari tanpa kita itu Sedekah. bersedekah. Saya kan zaman dulu Pak Haji selalu apa?
tasakur tuh syukuran ya kemana-mana syukuran. Iya, syukuran lumayan sekali dapat 100.000 semua. Zaman dulu ya, Pak. Kali nih kayaknya subhanallah. Ya hari itu saya merasakan ya Allah kedamaian yang luar biasa. Seakan-akan kayak tersirami nih hidup ini. Sudah dapat bulanan, sudah dapat syukuran, makan gratis, hidup biasa. Kayaknya sudah lupa kebahagiaan yang saya dapatkan di sini. Tapi tak habis bernikmat, saya tetap sering keluar kemana-mana, Pak Haji. Makanya Pak Haji sering tuh ngelarin saya, Ustaz ngacir. Memang Iya, bener banget. Pak Haji masih ingat kan? Iya, bener. Karena kalau rapat Nggak ada. pasti nggak ada. Kalau rapat belum jam berapa sudah pergi. Masya Kelakuan Allah. saya ya Allah, Pak Haji, ya Allah masih ingat bagaimana Pak. Makanya Pak Haji ngasih tahu lagi, no day without reading Quran. Oh, terakhirnya dengan Quran. Ya mudah-mudahan dengan tiga itu ya Allah, seiring dengan waktu saya kuliah itu di UIN itu sudah mau selesai. Pak Haji ngapain? Kamu harus jadi kepala sekolah. Saya nggak ngerti apa-apa Pak Haji. Kamu kepala sekolah. Ini tangan Pak Haji udah tahu kelakuan saya begini. Sudah jadi kepala sekolah. SMK saat itu sedang goncang. Waktu itu beliau kepala sekolah memang banyak sesuatu hal sehingga Pak Haji nggak ada pilihan lain dalam pikiran saya. Pak Haji nggak ada pilihan lain ya. Di situ kan ada ustadz-ustadz yang lain yang saya anggap lebih kaliber, lebih kompeten dan lebih memiliki kemampuan dibandingkan saya yang kalau rapat pasti banyak Ngacir ya. kemampuan. Ya, Ustaz ngacir. Tapi Masya Allah berkat kepercayaan beliau, saya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tobat ya Allah, saya harus sholat yang baik, saya harus jamaah yang bagus, saya juga harus bersedekah, saya harus baca Al-Quran. Nah disitulah Pak Haji, pada waktu SMK Jalan Punten Pak, saya tidak mempergunakan Al-Quran secara menyeluruh. Tapi ada masukan-masukan untuk pembelajaran Al-Quran bahwa SMK itu harus besar dengan ajaran agama yang benar. Maka saya munculkan Biki dulu Pak. Ya, Itu Biki itu adalah salah satu, bukan produk saya, tapi produk kolektif teman-teman pembina pengasuh agar bagaimana Al-Quran ini anak bisa baik dan benar. Luar biasa dahsyatnya dengan Biki anak-anak kami, walaupun tidak seperti sekarang ya kami di sekolah dengan Al-Qurannya. Nah tapi paling tidak kami punya sejarah di yayasan itu ketika kami bersama Pak Haji dengan pengasuhannya kami menerbitkan masalah dan alhamdulillah luar biasa hasilnya bisa dirasakan anak-anak paling tidak walaupun dia tidak hafal tapi bisa mampu membaca Al-Quran. Nah selain cerita cepat sekali subhanallah 11 tahun Pak Haji memberikan amanah saya untuk SMK. Subhanallah, terima kasih. Banyak kekurangan yang saya alami di SMK, tapi paling tidak ada sedikit yang tidak membuatkan beban Pak Haji. Kayaknya tentang SMK bagaimana? Alhamdulillah masih ada 11 obat tahun. Masya Allah, nggak terasa ya. Soalnya mudah-mudahan apa yang ditorehkan dulu SMK itu bisa sampai 367 siswa. Iya. Makanya ini beliau ini kurikulum yang benar pernah saya tolak menjadi siswa Pak Haji. Saya tolak, saya berhadapan dengan guru-guru yang di SMP yang saya tolak jadi guru Ustaz. Ada Ustaz ini, ada guru ini. Dulu saya tolak jadi guru karena apa kan saya diajarkan untuk berkompetensi dan berkompetisi yang sehat. Nah, sebetulnya waktu itu karena udah tutup Selin ya. Udah tutup. Jadi itulah jadi murid Pak Haji, jadi murid. Waduh. Ini dulu kita menolak ya sampingnya memang penuh dan memang kondisinya begitu ya kami. Bukan cuma hanya siswa. Guru pun seiring dengan waktu banyak juga yang beberapa yang di guru-guru SD sekarang makanya menjadi bahan cerita di SD dulu aja nolak saya jadi sekarang aja bersama. Masya Allah, luar biasa. Ringkas cerita SD lah saya Pak Haji percayakan. Saya juga bertanya-tanya pas pada saat itu tahun 2020 masa corona SD kita sedang goncang yang sangat goncang karena corona, PPDB ini 11, 12, ke 14 saya bilang Pak Haji, ya kalau 14 ini nggak masuk nih di dalam pertahanan kepemerintahan bisa ditutup di SD. Dengan izin Allah Pak Haji memberikan solusi, alhamdulillah dalam hitungan berapa bulan Pak Haji ya itu ada beberapa anak yang sudah bisa masuk sehingga sampai 29 untuk angkatan yang sekarang yang kemarin lulus ya 29 alhamdulillah dia lulus angkatan pertama itu Pak Haji angkatan Ya, kami. 29. Nah itu belum Quran Pak Haji masih biasa karena kondisinya masih PJJ pembelajaran jarak jauh ya. Nah pada tahun 2023 ya baru kami sadar ini nggak ada cara lain
kita harus mengembangkan Al-Quran. Selama ini yang diagungkan program Hafiz. Tapi saya belajar Al-Quran, saya itu fluent, makhrajnya juga bagus. Belajar dengan baca Quran, dengan baca Quran, dengan tahfiz. Seluruh guru juga belajar. Sampai sekarang tahadus minimal, guru yang tidak hafal juz sama kami pantau dengan koordinator tahfiz, kasih SP saja. Jadi guru yang tidak hafiz untuk jusamanya kita kasih SP, surat pembinaan agar tetap dilanjut. Kalau mau lanjut jadi guru, ya hafalkan yang namanya juz sama. Kalau tidak hafal juz sama, maklum, marah nanti orang tua murid. Orang kita lebihnya tahfiz, kok gurunya nggak tahu. Subhanallah. Luar biasa perkembangannya dahsyat. Sekarang sudah bisa mencapai 250 ribu ya, 60 ya, Anak 270 Pak Haji. Alhamdulillah dari angkat 300 ya. sampai 300 mudah-mudahan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadus minimal mudah-mudahan Allah itu ridho. Ya minimal kayak sebentar dulu lah, 300 lebih menyentuh 400. Syukur kedatangan beliau ketika kembangan tahfiz berhasil dalam 4 tahun. Subhanallah, angkat anak-anak kami sudah hampir 4 juz selesai. Berarti pada berikutnya kita kembangkan dengan program yang lain yang sifatnya agar kita peduli nih. Masya Allah, perubahan kita sangat cepat. Anak-anak kita itu dekat dengan gadget, nggak ada cara lain, ini harus budaya hidup sehat. Nah, saya perhatikan berolah ya Pak Jarod di yayasan ini sering kadang saya lihat berolah kepada anak-anak ini, saya lihat apa yang dipikirkan. Ternyata lingkungan ini pas lagi, nggak ada kata lain, kita harus bersama-sama, bukan cuma hanya retorika, hidup bersih, hidup amal. Tapi kok kayaknya nyatanya nggak ada, pandai bercerita, tapi kok nggak ada amal. Karena berolah Pak Jarod ini, subhanallah, beliau itu nggak banyak cerita, Action tapi yang dua banyak. actionnya yang lebih banyak. Luar Maka ketika biasa. saya berkolaborasi dengan beliau, saya belajar, saya manut, karena itu untuk pembelajaran anak-anak. Dan terbukti kata beliau sebagai pendiri kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dipakai sampai sekarang. Salah satu pendirinya pelopornya dari beliau, karena keadaan sesuatu hal pemerintah begini begitu selalu berubah-ubah, akhirnya beliau alhamdulillah mendirikan sekolah alam yang sekarang sudah 300 sekolah. Nah, dan di sini tahadus mina Bismillahirrahmanirrahim, Green Islamic School akan dijadikan sebagai sekolah alam tetapi berbasis bahasa Inggris dengan Quran dan As-Sunnah. Saya yakin dengan Pak Haji Tunaplan dulu doanya itu, kumpulkan kami bersama orang-orang baik. Terbukti ketika Pak Haji udah kumpulkan orang-orang baik, jadikan sekolah kami yang memiliki syarat internasional. Dan harapan kami Bismillahirrahmanirrahim, kalau 3 kelas sudah bisa, sekolah kita ini adalah internasional, kita bisa 1 kelas anak yatim dan yatim piatu fukoro kita gratiskan dengan 100% Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf, banyak kami mohon maaf Pak Haji, banyak mungkin yang tidak bisa kami sampaikan, tapi paling tidak saya betul-betul merasakan kehadiran Al-Quran itu membekas, sehingga mudah-mudahan implementasi kami dalam hidup dan kehidupan ini bisa berjalan sesuai dengan Al-Quran, dan kehadiran orang-orang hebat Pak Jarod dan Bu Lola itu mendukung kami. Saya merasakan kayak saya bersyukur bertemu dengan orang-orang yang mau berpikir, mendorong, dan bahkan berkorban. Saya malu kadang-kadang. Tapi saya bersyukur, terima kasih Bu Lola. Alhamdulillah. Itu saja Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Ki. Perjuangan seorang kepala sekolah SD kita ini ternyata dari benar-benar dari nol beliau. Iya, betul. Termasuk orang hijrah juga Pak Ki. Betul. Orang yang bertobat, kita Iya. tahu Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Iya. Betul. Tapi peran Al-Quran dalam pendidikan itu apa sih Pak Kiai? Kebetulan kita pendidik semua nih, Iya, iya, tamunya. iya. Alhamdulillah. Jadi pertama ya, kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam itu kayak misalnya ajaran yang paling besar itu kan kayak ngaji, sholat, infak, sedekah ya. Tapi ngaji ada kata-kata disuruh jihad. Seperti di surat 25 ayat 52. Suruh jihad ngaji itu. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Surat 25 52. 52. Baik, saya akan baca surat 25 Al-Furqan ayatnya 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat kan ayat ini
Jangan kamu ikutin orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa saja orang kafir yang di luar Islam atau orang Islam yang tidak menjalankannya. Kemudian gimana cara menghadapinya? Cara menghadapi mereka itu dengan jihad dengan Quran, dengan benar-benar jihad. Makanya jangan lupa bahwa seluruh isi Al-Quran itu ya pertama kali diturunkan tuh bukan suruh sholat, bukan suruh zakat, bukan suruh puasa, bukan suruh haji, bukan suruh umroh, tapi suruh baca. Baca dengan nyebut nama Tuhanmu. Berarti apa ya? Ya berarti memang harus mengembangkan pendidikan itu. Karena tidak bisa orang kalau tidak mengembangkan pendidikan itu. Makanya di surat 96 ayatnya 1 sampai 8. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat 96. Pelajaran tidak ada, Al-Alaq. tidak ada Quran ininya. 96. Quran maksudnya Al-Alaq. Androidnya. Android Quran yang sudah di ini ada kan? Ya. Saya bukan Pak. Nah, bunyi Bapak. Bisa pakai ini nanti. Siap. Al-Alaq 1 sampai 6 ya Pak. Mm-mm. 1 8. 1 sampai 8. Baik, Al-Alaq 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. 7. Apabila melihat dirinya serba cukup. 8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Sadaqallah. Jadi ini pertama kali ayat yang turun. Belum sholat, belum zakat. Justru makanya kan Obama dulu waktu dia jadi presiden, dia sambutan di acara buka puasa di Amerika Serikat orang-orang Muslim. Dia bilang kagumnya dia dengan Islam itu saat itu yang pertama itu adalah turunnya ayat pertama itu baca. Ya emang itu kan sumber orang menjadi pintar kan dari membaca kan. Iya. Dia membaca, dia baca lagi, misalnya Quran dibaca lagi. Kadang orang jadi pintar Iya. dengan menyebut nama Allah. Bacalah Quran yang disebut nama Allah. Dan di sini kalau kita lihat ini, guru kita itu bukannya manusia. Guru kita itu Allah langsung kalau kita baca Quran. Jadi nanti Allah akan memberikan pada kamu petunjuk. Allah memberikan pada kamu ini benar, ini salah kan. Dengan dia sering membaca Quran. Dan juga Allah kasih tahu lagi bahwa sayangnya manusia melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Dia mencuekkan Quran ini. Padahal Allah katakan kalau seandainya nanti dia meninggal, kamu itu nggak kembali ke mana-mana, kembalinya ke aku. Kalau kamu meninggal aja kembali pada aku. Nanti dia akan nanya kenapa Qurannya dibaca. Nah itu jadi. Nah selain daripada itu juga, memang kita tuh mesti harus sering-sering membaca Quran itu. Karena Quran ini kenapa kita harus sering dibaca? Makanya kan kalau di sekolah kita tadi itu saya setuju sekali itu. Jadi dikembangkan tadi yang Quran tadi itu. Sampai ini kemajuan dunianya, tapi Qurannya juga dihidupkan. Kenapa? Karena Quran hidupkan itu sebagaimana Allah berfirman di suratnya surat 17 ayat 14. Silakan Bu Guru Yayas. 17 14. 17 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra. 17 14. 17 14. Surat 17 ayat 14 ya. Bacalah kitabmu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Terus lanjut. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi tidak lihat ayat ini. Jadi Allah kasih tahu bahwa bacalah kitabmu itu. Lah kitab kita apa? Quran. Suruh baca. Kalau kamu baca Quran sekarang, kamu bisa memperbaiki diri ini. Misalnya kita baca Quran nih, oh saya ini belum apa yang dikerjain ya. Sudah apa yang dikerjain. Kalau misalnya ada yang kurang, kita masih bisa memperbaiki. Tapi kalau nanti kita di akhirat nanti, baru kita, oh iya, memperbaiki diri kan nggak bisa lagi. Udah telat. Nah makanya Allah suruh bacalah kitabmu itu. Sekarang ini kamu baca Quran, sekarang ini juga kamu bisa memperbaiki dirimu, koreksinya apa yang kira-kira yang udah benar atau belum. Nah siapa yang mengaji Quran, baca Quran, dia dapat petunjuk untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Siapa nanti dia tinggalkan Quran, yang menjadi tersesat juga akibatnya ke dirinya juga. Adapun Allah itu sangat adil. Kalau misalnya di suatu tempat misalnya belum ada orang yang menyampaikan Quran seperti di Baduy dalam terutama ya, itu mereka tidak akan disiksa. Kenapa Allah tidak akan menyiksa sebelum sampai utusan Allah? Tapi tidak juga masuk surga kayak orang yang seorang ibadat, itu tidak. Allah kan adil kan, cuma nggak disiksa aja dia. Nah, sampai sedetail itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita tuh mesti harus membaca Quran itu. Apalagi ini di sekolah kita itu kan pengembangan orang akan jadi besar, dewasa. Dan pengembangan pertama itu kan TK SD ini. Makanya orang-orang yang mengembangkan sekolah TK SD itu besar pahalanya. Pendidikan awal Pendidikan dasar. Lah kita aja kan kita ingat, oh itu sekolah SD dulu tuh, oh ini. Ingat dulu kalau nggak pakai sepatu, terus sepatunya udah ketawa. Kadang-kadang nggak pakai sepatu. Saya juga pakai. Ngerasain, nggak jalannya jauh, nggak pakai sepatu. Nah tapi kita di waktu SMP kita sudah banyak lupa, apalagi SMA, apalagi kuliah. Nah berarti pendidikan dasar ini ditanamkan dengan Al-Quran itu sudah ini lagi. Ditambah dengan level internasional seperti Mbak Jarod dan Mbak Lola, dan ditambah lagi dengan staf-stafnya yang tangguh-tangguh ini. Luar biasa. Masih muda, jiwa muda. Waduh, luar biasa. Mantap. Pendidik itu dunia akhirat Pak Kiai ya. Luar biasa. Luar biasa. Karena amal yang terus-menerus itu membangun pendidikan itu. Amal yang terus-menerus itu. Apalagi dari dasar Pak Kiai, dari SD Pak Kiai ya. Makanya kenapa kalau kita perhatikan kan terangkatnya harkat derajat orang itu karena ilmu. Iya, betul. Makanya di surat 58 ayat 11 itu. 58 ayat 11 silakan Ibu Guru Reni. 58 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu diundang, diajak untuk menghadiri majelis taklim, lapangkanlah waktumu, lapangkanlah juga dadamu untuk hadir di majelis taklim itu. Niscaya nanti Allah akan lapangkan juga masalah kamu. Dengan adanya pengajian itu, dilapangkan Allah masalah kamu.
Dan Allah kasih tahu kalau kamu disuruh berdiri, maksudnya kalau kita ngaji kan ada perintah dan larangan nih. Ngaji ada perintah dan larangan. Kita kerjain nih perintahnya, larangannya. Niscaya Allah mengangkat harkat derajat kita, Allah akan memberikan kepada kita ilmu juga. Dan ini saya ingat ya, ada beberapa ibu-ibu jemaah saya dulu, dia anaknya di SMA 8. Saya tanya, Bu, kan kalau SMA itu dari PDK-nya kan sama kurikulumnya kan? Kenapa sih bilang kok bisa SMA 8 itu menjadi menjadi hebat, the best kan, terkenal itu. Dia bilang, Pak, kalau orang masuknya jam 7, SMA 8 setengah 7, yang ngapainnya setengah 7 tuh? Ngaji. Hah? Murojaah. Ngaji. Saya tanamkan itu. Maka saya kasih tahu nih sama guru-guru termasuk tadi yang dengar kemarin itu yang MTS itu. Jadi ngaji itu kelebihannya, iya. Dengan ngaji itu dia bilang, jadi anak-anak itu rupanya cerdas. Dengan dia ngaji itu, anak-anak cepat nangkap. Dengan dia ngaji itulah makanya SMA 8 paling banyak SMA lulus di negeri. Favorit. Nah, saya pikir, oh iya itu ya mujizat Quran itu. Luar biasa. Nah, apalagi saya tambah misalnya kayak ini. Coba bayangin, mana ada negara yang berani nantang Israel, berani nantang Amerika. Hanya Iran. Satu-satunya. Iran, kalau kita lihat MTQ Iran itu dia memuliakan Qurannya luar biasa. Memuliakan Quran, sangat memuliakan Quran. Kayaknya waktu kemarin pemakaman itu, termasuk Saudi Arabia itu dikasih sekindir ayat. Nah, ini dari mana ayat lagi. Satu-satunya kok negeri berani lawan 2 superpower dunia aja, Pak. Padahal kalau kita lihat Iran, apa sih kelebihannya? Kan enggak kan? Kalau kita lihat, ternyata memang benar ada bantuan Allah dia. Coba rudal sudah jadul tahun 60 ditembakkan bisa kena sasaran. Pesawat tahun 70 kena sasaran. Oh, rupanya ngaji Quran itu. Yang di rudal juga pesawat yang canggih-canggih lagi. Iya. Dan enggak kedeteksi oleh radar-radarnya. Jadi hoax saja kalau ada di kalangan orang Islam itu sendiri mengatakan bahwa Syiah itu punya versi Quran tersendiri, itu hoax saja. Oh, itu hoax. Ya kita lihat ayatnya di surat 3:13 sama dengan kita kan? Iya. Kalau memang ada versi sendiri berarti nggak sama dengan kita kan? Itu sama aja, Pak. Arab Saudi itu dikasih ayatnya Ali Imran ayat 13. Betul. Nah, coba lihat tuh. Coba lihat tuh 2. Silakan. Surat 3:13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada tanda-tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Nah, dia biasanya di Arab Saudi kan, dia kan mendorong kafir kan, malah menghitungkan pangkalan militernya ada kafir, sementara dia sendirian. Sebetulnya memang Iran itu kita perhatikan, ini negara teluk nih, ada pangkalan Amerika di sini, pangkalan di sini kan. Sebetulnya itu terkepung itu, dikepung itu, dan diblokade coba dari tahun 79. Embargo. Tapi survive ya. Oh, survive benar nih. Saya ada jemaah dia lama di Iran. Pak Ustadz katanya, mau melihat supermarket paling besar di dunia ini dan barang dalam negeri semua, lihatlah di Iran. Gitu, iya. Luar biasa hebatnya. Nah, makanya saya agak sedih juga. Kok malah kita dubesnya dikirim? Ya Allah. Kenapa? Mestinya kita tuh kalah gitu kan. Yang minimal mantan Wapres gitu. Atau minimal menteri sekali. Nah, jadi dihargai. Makanya kita nggak dapat ayat kan.
Nggak dapat ayat. Nggak dapat ayat. Ya dapat ayat itu kan yang kepala negara. Iya, kepala negara. Artinya begini Pak Kiai, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia juga akan dimuliakan. Pasti, Apapun bentuknya Pak pasti Kiai. itu udah pasti. Siapa yang memuliakan Al-Quran, dia juga akan dimuliakan dan dijamin juga rezekinya. Masya Allah. Mari kita lihat surat 56 dari 77. 56. Silakan Ustazah Andi Muhali. Ini sekali ya langsung. Apa-apa. 56, 77. 77. Baik, saya baca surat 56 Al-Waqiah ayat 77 sampai 82. 82. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Qur'an dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Shadaqallahul azim. Bayangin, mana ada sih Quran kitab yang sejak 14,5 abad yang lalu tidak pernah berubah. Tidak ada. Maka saya sering mengatakan, jemaah, Imam Syafi'i itu siapa sih yang mengingkari kehebatan dia? 7 tahun hafal Quran, 10 tahun seluruh kitab Arab hafal. Tapi kitabnya ada kaul kudim, ada kaul jadid. Kaul kudim itu maksudnya pendapat yang dulu. Kaul jadid itu pendapat yang baru. Nah, pendapat dulu baru ini beda. Quran pernah beda nggak? Nggak pernah beda. Dan di seluruh dunia sama. Sama itu. Sampai saya pernah di Kanada ya. Dia diajak orang sholat Jumat itu di Masjid Ahmadiyah. Dia bilang kita sholat di Masjid Ahmadiyah aja yang paling dekat sini nih. Di Kanada. Saya mikir Ahmadiyah. Pokoknya saya udah mikir, kalau saya lihat nanti Qurannya di rak itu sama, saya sholat situ. Tapi kalau beda, saya keluar. Itu udah punya niat saya. Masuklah saya ke masjid, saya lihat ke rak situ. Rak itu sama kok. Al-Baqarah, An-Nas, tengah-tengah sama. Lihat lagi di rak ini lah sama juga. Wah, saya bilang tetap saya sini sama. Bisa dengerin dia khutbah Jumat. Dia kan ada khutbah Jumat dua ronde deh. Oh iya, bahasa Ya, the first round, the second round. Karena bukan bahasa Arab, karena ini bahasa Inggris semua, cuman maksudnya karena nggak cukup Kapasitasnya ininya. iya. Karena di sana itu nggak boleh kalau sholat di jalan. Jadi dia dua round. Nah, harus kita dengerin. Oh sama khutbahnya. Cuman dia bahasa Inggris saja. Dengerin. Begitu pulang ini si ngajak tadi, Pak mungkin Bapak tadi kaget saya ngajak ke ini Ahmadiyah. Iya sudah kaget. Ini Ahmadiyah Lahore. Bukan Ahmadiyah Qadian. Kodian. Yang ini yang katanya yang Qurannya 37 juz Ahmadiyah Qadian. Kalau yang Lahore, dia tidak menganggap Ghulam Ahmad itu Nabi 26. Cuman pembaharu kayak kita misalnya Hamka, Francis Majid, ya gitu. Oh gitu, teman-teman. Maka saya cek dulu, oh Qurannya sama ya. Nah balik lagi dari Quran. Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Siapa yang baca Quran, mulia dia. Makanya dari dulu kita kalau Bu Neti baca terjemahan, baca Arabnya kan, Bu terangkat namanya, naik daunnya. Iya benar. Bu Neti itu naik daunnya. Dari kita yang bikin kaset kecil-kecil itu kan. Nah jadi, dan tidak akan menyentuh hati ini Quran kecuali orang-orang yang suci dari zakatnya, suci dari musyriknya, suci makanannya. Dan Allah katakan, apa kamu anggap remeh saja Quran ini? Quran ini rezeki. Gara-gara kita ngaji di sini coba, berapa orang bisa umroh? Iya. Padahal kalau kita lihat kayak ibu itu mungkin dia nabung yang kita umrohkan di Busania. Mungkin kalau dia nabung 20 tahun, 30 tahun belum tentu dia bisa umroh. Ada lagi kayak bapak-bapak yang dia dapat itu. Kalau dia nabung mungkin juga nggak akan bisa. Tapi berkat dia ngaji, bayangin berapa orang juga yang bisa umroh. Luar biasa. Nah itu tuh makanya iya juga ya setelah Quran coba. Nah yang ngaji Quran kita lihat, oh dari dulu rajin nih.
Akhirnya mereka mendapat Pilih pakai. hadiah umroh terpilih. Masya Allah. Quran itu. Barakallah. Quran. Termasuk Pak Bas Ah, ini sudah haji. haji. Haji karena Quran juga. Ini haji anak Quran ini. Ini haji anak Quran. Guru-guru dulu itu kalau yang kita masih kita bawa haji itu udah hampir semuanya. Haji semua. Karena Quran. Bukan karena saya, tapi karena Quran. Baik. Balik lagi pada tadi. Jadi Quran ini memang perlu kita angkat. Kalau kita sering mengaji Quran itu, kita juga akan menjadi percaya diri. Percaya diri dan tidak bersedih hati dalam hidup ini. Coba kita lihat suratnya, surat 3, 138, 139. Silakan Ustadz Basir. Surat 3 ya. 138, 139. 138, 139. Udah Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi awalnya Quran ini dalam penerangan bagi seluruh umat manusia. Berarti dia Islam juga penerangan ini. Tapi yang dapat petunjuk Allah katakan orang yang bertakwa. Kalau kamu sudah jadikan Quran ini sebagai pedoman, penerangan hidup, pelajaran, maka Allah katakan jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih. Kamulah orang yang paling tinggi harkat derajatnya kalau kamu beriman. Yang ngomong Allah, bukan saya. Kalau saya ngomong, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I am just saying like YouTube. Ustaz juga manusia kan. Tapi yang ngomong Allah. Dan juga Al-Quran ini juga penyembuh. Siapa sih yang nggak putus sehat? Coba lihat surat 10, 57, 58. Silakan Pak Jarod untuk membaca. 10, 57, 58. 10 surat Yunus ayat 57, 58. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi Allah kasih tahu, ini Quran ini pelajaran satu. Quran ini penyembuh dari penyakit-penyakit. Contohnya nih depan mata kita nih. Awal ngaji pakai kursi roda. 2 orang yang pakai kursi roda, dengan ngaji semuanya hilang kursi roda. Sehat walafiat malam. Ikut kita umroh, ikut kita ke Melbourne. Ke Sydney. Sydney ngaji Ngaji juga. Quran. Iya. Ini gara-gara Quran. Nah, kan karena kita ada yang darah tinggi, setelah ngaji berapa tahun dapat obatnya hilang, darah tingginya nggak lagi obat. Tidak ketergantungan. Tidak lagi. Mama Ratu. Mama 2 Ratu. tahun sakit kepala. 2 tahun sakit Ustazah. kepala, begitu di sini, ustazah sini, gitu ngaji hilang. Kita suruh mandi air hujan, ada belatung di kepala, keluar belatung kepala. Karena di Quran ada air hujan adalah obat kan. Nah, dan banyak yang sekarang ini di sini kita proyek yang baru-baru ini, yang cuci darah. Ada yang mama Ibu Umi kan cuci darah, harus cuci darah, kalau nggak cuci darah nggak bisa. Tahu-tahu sekarang alhamdulillah. Sudah jalan-jalan. Alhamdulillah dia sudah jalan-jalan ke Bandung kemana-mana, udah sehat. Maita juga Pak Ki ya. Buyar Maita, stroke malah. Naik haji kemarin. Ini lagi yang teroid itu yang Ibu Ustazah Masani, teroid ini ya. Kempes, alhamdulillah. Satu lagi Pak Hasbi ya. siapa? Pak Hasbi kan tergantung, dia harus minum salah satu obat mah tiap hari. Oh, itu Pak Hasbi. Ada lagi itu Ibu Pak Hasbi. Iya, Pak Hasbi juga demikian. Banyak sekali bahwa Allah katakan Quran ini adalah obat, Quran ini adalah obat.
Masih banyak yang stadium 4 kanker, tinggal di Amerika dia, dan tinggal 6 bulan lagi Harus operasi. dia pasti meninggal. Sampai sekarang alhamdulillah karena gara-gara Quran. Ambeien sudah berlubang, nggak operasi, iya, nggak operasi dan Quran, sembuh dengan Quran. Pak Haji, saya juga punya pengalaman. Tahun 2019 bercerita sedikit. Oh iya benar. Waktu itu saya sakit asam lambung, Hmm. diagnosa dokter itu batu empedu. 0,5, mau dioperasi, tapi saat itu saya belum mau. Alhamdulillah izin Allah minum obat itu keluar. Tapi memang di saat itu Pak Basir menyuruh saya menjadi koordinator tahfiz. Tahun 2000 di saat saya sakit. Waktu itu saya sempat menolak karena saya pikir apa bisa ya saya sakit. menjadi koordinator tahfiz. Posisi saya kena sakit. Kemudian dan takutnya saya bukan penghafal Al-Quran juga, punya hafalan tapi tidak banyak. Dia bilang, Bu Neti, kamu dengan sakit, dengan Al-Quran insya Allah kamu sembuh. Ayo semangat bangkit dengan Al-Quran. Dari situ saya agak apa iya ya, anakmu suruh menghafal Al-Quran, dia bilang, coba kamu berjuang dengan Al-Quran. Dari situ saya memberatkan diri, bismillahirrahmanirrahim, saya bismillah berjuang bersama menjadi koordinator tahfiz. Alhamdulillah Pak Haji, batu empedunya hilang, sakit mahnya hilang. Nah, itu alhamdulillah. Iya, bisa berangkat umroh juga kemarin, masya Allah. Apalagi cuma gatal-gatal. Ya, luar biasa. Terima kasih ya. Makanya, nah, satu hal lagi sebetulnya kalau kita nggak ngaji itu kita bahayanya. Surat 7179. Silakan Ibu Lola. 179. 7179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, ini yang paling kita mengerikan itu. Kan kita kan pasti mati. Nggak ada orang nggak mati kan? Allah katakan isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana? Manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati nggak pernah memahami Quran. Jin manusia punya mata nggak pernah melihat Quran. Jin manusia punya kuping nggak pernah dengerin Quran. Allah katakan sudah dia isi neraka jahanam, di dunianya lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini ngomong ini Allah. Kita cuma corong doang, nyampaikan doang. Jadi ini mesti maju Allah itu, kita mesti ngaji. Memang harus. Salah satu saya mengajak orang ngaji tiap hari di sini. Salah satu dorongan salah satu itu. Ya supaya orang jangan masuk neraka kan. Ya kasihan dong orang hidup cuma sekali, masuk neraka kekal lagi, surga kekal. Nah, kita ingatkan, oh ini. Makanya pengajiannya dari 5 orang menjadi 400 orang. Masya Allah. Nyandu lagi kan, Masya Allah. Militan semua lagi pakai. Militan semua. Orang-orangnya Masya Allah. Biasanya kata Ustazah Mas Hani itu, biasanya kalau kita pengajian di sana katanya, ya 6 orang, 7 orang, dan sudah pada senior semua. Ngaji di sana di masjid mana tuh? Udah ya 6-7 orang, ya senior juga. Begitu katanya ngaji di sini, 400 orang, acah semua. Masya Allah. Ya yang muda, yang tua, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kumpul semua. Padahal kita melangkah RT, melangkah RW, melangkah kelurahan, malah melangkah daerah, malah sampai tiap hari yang ikut kita itu ikut kita Zoom, yang dari Australia, Amerika,
Singapura. Alhamdulillah. Lintas dunia. Lintas dunia ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi YouTube ini pakai Oh, apalagi itu. menjangkau semua dunia nih. Jangkau semua dunia. Ya mudah-mudahan kita cari cari amal supaya maksudnya kalau kita kasih tahu ini kan suruh Allah kan yang suruh bacain Quran, kasih tahu orang dengan Quran. Kenapa kasih tahu dengan Quran? Karena Rasulullah dulu belum ada hadis, belum ada fikih, apa yang dia pegangannya? Quran. Hadis kan 200 tahun setelah Rasul meninggal kalau ada hadis. Iya. Pertama kan Quran. Dan ada yang sohe, ada yang tidak, Pak. Nah, kalau hadis soheh apa ditanya semua. nih? Hadisnya hadis apa? Sohe enggak? Oh enggak, nah itu. Kalau Quran orang tanya enggak. Iya. Kalau bilang surat berapa? Buku kuning ya. Iya. Ada yang nanya kepada saya nih. Ada yang nanya nih, teman di komplek ini juga. Pak, judulnya apa Pak? Bapak itu ngaji. Saya bilang judulnya surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ah? Ya begitu judulnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, maaf. Mohon maaf. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita semuanya, Amin, amin. khususnya yang hadir pada podcast kita ini dan umumnya untuk para penonton podcast kita. Podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin, amin. Silahkan Ustaz. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ya. Dengan kehadiran guru-guru nih, sama pengamat pendidikan juga nih. Bapak dan Ibu, terima kasih semua atas kedatangannya. Semoga apa yang tadi kita bahas menjadi asbab hidayah untuk orang lain Pak Kiai ya. Amin. Wabil khusus untuk kita juga nih Pak Kiai. Dan anak cucu turunan Dan kita anak juga. cucu turunan kita. Wabil khusus juga untuk penonton setia YouTube kita Pak Kiai. Amin, amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Quran Ya. dan hidup bersama Bersama Quran, Masya Allah. sampai akhir hayat Sampai bersama Quran. akhir hayat bersama Quran. Ya, ya. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran ini adalah orang pilihan Pak Kiai ya. Betul. Dan semoga kita termasuk orang yang terpilih. Amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Seperti dalam Amin. surat 69 ayatnya 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazkiratil lil muttaqin. Yang artinya dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, Amin. semoga Pak Kiai selalu sehat, panjang umur, Amin. umur yang berkah, Amin. dan semoga Pak Kiai doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa ketika sholat, doa bulan Ramadan, Amin. dan doa ketika di tanah suci, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan, program-programnya SD, SMP, SD, MTS, MA dan SMK, semoga dilancarkan Allah, Amin. dimudahkan Allah, dimajukan Allah. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan banyak manfaat untuk umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir ini Allah terima amal ibadah kita semua, dan kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama anak cucu mantu keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.